salah saji yang material. Ini akan kita sepakati ya, kita akan menggunakan istilah ROMM untuk dari sini dan seterusnya, atau Risk of Material Misstatement. Di sini teman-teman ada 9 tujuan pembelajaran, secara detail nanti bisa dibaca sendiri ya, saya skip saja. Tahap pertama atau tujuan pembelajaran pertama adalah seorang auditor itu perlu menentukan risiko dalam audit. Kenapa? Karena risiko ini adalah sesuatu yang berpeluang ya. Sebenarnya risiko ini kan belum pasti. Maka di situ disebutkan auditor akan menerima beberapa tingkat, level, atau ketidakpastian dalam menjalankan sebuah audit. Ketidakpastian ini apakah selalu terjadi atau risiko ini apakah selalu terjadi? Tentu tidak. Karena namanya saja risiko. Seperti kemarin, teman-teman mungkin waktu berhadapan dengan pandemi, di awal-awal tahun 2020, pas dengar pertama, teman-teman masih dihadapkan dengan risiko kan ya, risiko kuliah di Jakarta atau risiko kuliah dari rumah atau PJJ, itu adalah risiko. Artinya kepastiannya itu belum bisa kita temukan, belum bisa kita ketahui sebelum benar-benar terjadi. Itulah definisi sebuah risiko. Dan penilaian risiko ini karena memang berawal atau berasal dari sebuah ketidakpastian, di situ disebutkan bahwa penilaian risiko ini merupakan judgment profesional atau penilaian profesional. Tidak bisa kita mengukur suatu risiko dengan sebuah ukuran yang tepat atau pasti. Seperti misalnya kalau saya tanya teman-teman sekarang, kira-kira semester depan kita sudah kuliah offline atau belum? Gitu. Kalau harapannya mungkin sudah, doanya mungkin sudah, tapi apakah pandemi akan berakhir pada semester ini berakhir, kurang lebih pada katakan Maret 2021, kita belum bisa memastikan. Sehingga yang bisa kita analisis adalah aset risknya gitu. Kita mengukur risikonya. Mudah-mudahan kalau misalnya dari situasi berbagai indikasi sudah bisa diperkirakan atau diprediksikan, mudah-mudahan bisa selesai dan semester depan kita bisa mulai kuliah secara offline. Kemudian bagi seorang auditor menanggapi risiko audit ini sangat penting sehingga dia bisa mencapai audit yang berkualitas tinggi. Contohnya gimana sih? Ada risiko misalnya sebuah entitas melaksanakan tindakan fraud. Dan kalau itu tidak diukur risikonya dari awal, maka auditor tidak membuat prosedur-prosedur yang terkait dengan pengujian atau pendeteksian fraud. Ada risiko bahwa biaya audit itu sangat besar karena entitas secara lokasi geografis tersebar di seluruh Indonesia, misalnya begitu. Kalau misalnya auditor tidak memahami entitas dengan baik, tidak mengukur risiko bahwa dia harus mengirimkan auditornya ke beberapa tempat, maka sampelnya mungkin hanya terpaku pada satu tempat saja, misalnya di Jakarta atau di kota besar, dan ada risiko tempat-tempat yang disampel tadi tidak bisa memberikan gambaran atau simpulan hasil audit yang sangat tepat. Demikian juga risiko soal biaya tadi, misalnya dia tidak mengukur bahwa ada risiko dia harus pergi kemana-mana cukup jauh, maka ada risiko juga biaya auditnya akan membengkak kan, karena dia nggak ngerti bahwa ternyata harus ada auditor yang ditugaskan untuk menguji di beberapa provinsi atau daerah, sementara biayanya tidak dianggarkan. Itu jadi secara risiko ini harus diukur matang-matang. Termasuk saya sekarang, minggu depan ada rencana saya audit ke daerah, ada beberapa risiko yang harus kami ukur, terutama dengan adanya kondisi pandemi sekarang gitu. Bagaimana kita bisa berkunjung ke suatu tempat, kemudian protokol apa yang harus kita laksanakan, kira-kira kalau wawancara bagaimana yang memungkinkan dan seterusnya, itu harus diukur oleh auditor. Kemudian pengertian dari ROM atau Risk of Material Misstatement sendiri adalah adanya sebuah risiko bahwa suatu laporan keuangan itu akan mengandung material misstatement atau salah saji material atau kesalahan material. Baik karena fraud atau karena error dan atau kesalahan-kesalahan lain yang terjadi sebelum audit dilaksanakan. Jadi ROM ini memang pada dasarnya bukan terjadi pada saat audit, tetapi justru sebelum audit dilaksanakan. Dan risk of material misstatement ini ada dua ya, pada level laporan keuangan secara keseluruhan dan juga pada level asersi. Asersi yang kemarin sudah kita juga diskusikan pada masing-masing apakah transaksi atau segmen, kemudian apakah asersi yang tersaji pada saldo akhir, atau asersi yang terjadi pada saat presentation and disclosure, pengungkapan dan penyajian. Bagaimana auditor dapat menilai risiko? Sebelum melaksanakan penilaian risiko, tentu
tahapan yang kita laksanakan di perencanaan sebagaimana sudah kita diskusikan pekan lalu adalah memahami entitas. Nah, setelah memahami entitas, kita akan melanjutkan dengan tahapan-tahapan ini, menanyakan kepada pihak manajemen dan para stakeholder-nya dalam entitas tersebut. Mungkin juga karyawan, mungkin juga customer, supplier, dan seterusnya, seberapa yang dibutuhkan oleh si auditor ini. Yang kedua adalah kita mengukur prosedur analitis atau menghitung prosedur analitis dengan melihat tren, dengan melihat pergerakan angka-angka, membandingkan saldo atau angka yang dimiliki oleh si entitas atau auditi dibandingkan dengan yang ada di industri sejenis. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting melaksanakan observasi dan inspeksi. Ini adalah pengamatan dan juga namanya inspeksi ya, bisa kita artikan sebagai semacam pemeriksaan atau pengujian, dan juga perlu adanya prosedur-prosedur penilaian risiko lainnya yang mungkin tidak tersaji pada teori yang sekarang, tetapi sangat mungkin dilaksanakan oleh tim audit. Jadi penilaian prosedur ini banyak sekali tentu pendekatannya, dan nanti yang teman-teman akan pelajari dari satu model pengukuran risiko audit itu hanyalah salah satu dari sekian banyak. Kenapa penilaian risiko ini perlu dilaksanakan? Karena akan bermanfaat dalam membantu auditor. Yang pertama, membantu auditor untuk memahami entitas. Ketika kita tahu risikonya, berarti kita tahu hal-hal apa yang perlu dilaksanakan oleh entitas untuk mengatasi risiko tersebut. Yang kedua, ini juga akan membantu pada saat perencanaan audit gitu. Jadi perencanaan audit ini kalau kita tahu risikonya, seperti tadi saya sampaikan, saya punya risiko sekarang ketika situasi pandemi bisa nggak ketemu dengan auditi untuk melaksanakan wawancara. Nah, ketika saya sudah menyadari, ini ada risiko nih, dengan pandemi ada risiko kesehatan, ada risiko penyebaran, ada risiko apapun yang bisa kita hadapi, maka saya harus merancang prosedur audit yang kira-kira bisa membantu saya dalam mencapai tujuan atau menguji asersi manajemen. Jadi sangat penting bagi kita sekali lagi untuk melihat risiko apa yang ada di pelaksanaan audit. Ini tahapan-tahapannya ya. Ada di sebelah kiri adalah prosedur penilaian risiko yang tadi dimulai dari pertanyaan tentang manajemen sampai dengan prosedur lain yang mungkin bisa kita laksanakan. Kemudian ini adalah manfaat-manfaatnya, memahami entitas, membantu auditor dalam si kesalahan-kesalahan yang mungkin saja dapat terjadi, dan juga sebagai sarana bagi auditor untuk membantu menyusun prosedur audit yang tepat atau strategi audit yang tepat. Nanti setelah slide 8 ini, sebenarnya ada slide ke-9, saya tidak akan jelaskan secara rinci ya, kecuali Anda ada waktu. Kalau misalnya tidak ada waktu, tolong dibaca di slide 9 tentang masalah fraud risk. Di sini dijelaskan bahwa ini adalah gambaran menuju slide 9 sebenarnya pada slide halaman ini. Tadi teman-teman masih ingat, risiko yang terjadi di manajemen bisa terjadi dalam dua sebab ya. Karena terjadi fraud atau adanya risiko kecurangan, yang kedua adalah karena adanya error. Dibandingkan dengan yang mengidentifikasi salah saji karena error, mengidentifikasi ROM karena fraud ini lebih sulit atau relatif sulit untuk kita laksanakan. Kenapa? Nanti dibaca detailnya di 9, tapi saya berikan pengantar bahwa pada intinya fraud is hidden gitu. Fraud itu tersembunyi. Tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinan misalnya orang menerima suap atau korupsi, dia kemudian tuliskan nilai fee-nya atau nilai suapnya dalam sebuah kwitansi diterima dari si X untuk suap sebesar sekian. Nggak akan mungkin, karena fraud itu secara konsepnya adalah hidden atau tersembunyi. Maka identifikasi risk of material misstatement karena fraud tentu relatif sulit untuk dilaksanakan dibandingkan mengidentifikasi fraud karena error. Dan standar audit telah menguraikan prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan informasi tentang adanya pertimbangan terhadap adanya fraud. Ini juga sering menjadi pertanyaan. Kalau misalnya entitas sudah mendapatkan opini WTP, apakah dia pasti terbebas dari fraud? Tentu ini bukan sebuah kepastian gitu. Karena audit laporan keuangan dengan fraud audit, atau kalau di Indonesia lebih sering dikenal dengan investigative audit, audit investigatif, atau ada juga di luar yang menyebutnya audit forensik, ini tujuannya sangat berbeda. Bahwa audit laporan keuangan itu kan tujuannya memberikan opini, bukan mengungkapkan adanya fraud atau adanya kecurangan. Tetapi di standar audit sudah menguraikan sebuah prosedur
apa saja sih yang perlu dilaksanakan auditor untuk mendapatkan informasi tentang adanya fraud ini. Maka di sana ada namanya fraud risk assessment juga. Fraud risk assessment itu sebagai bagian dari auditor untuk menganalisis risiko ada nggak ya potensi terjadinya fraud pada sebuah institusi atau entitas. Nah, sama ya, pertimbangan auditor kan untuk risk of material misstatement karena fraud tadi juga dilakukan pada kedua level, baik pada level laporan keuangan secara keseluruhan, financial statement as a whole, dan assertion level. Kalau di laporan keuangan misalnya, kita bicara tentang, nanti mungkin di slide 10 tentang internal control, kita bicara tentang integritas manajemen, SPI yang lemah, tidak adanya mekanisme pengawasan, tidak adanya tone of the top atau keteladanan dari pimpinan, secara organisasi, tidak ada transparansi, dan seterusnya. Ini mungkin kita berbicara pada level laporan keuangan. Tetapi ada kalanya fraud ini juga terjadi pada level asersi. Secara sistem sudah didesain bagus, secara pengendalian entitasnya sudah keren. Tapi beberapa akun yang rawan, taruhlah misalnya kas atau penjualan gitu ya, atau apapun yang ada di entitas itu tetap ada risiko fraud-nya pada level akun atau level asersinya. Selanjutnya, penilaian risiko auditor ini harus ongoing ya, bukan dilaksanakan di awal saja atau di akhir saja, tapi terus-menerus panjang waktu audit. Kalau pas perjalanan dia ketemu risiko yang baru, tentu dia harus mengupdate risikonya. Dan di standar audit juga mengharuskan auditor untuk menganggap atau mengasumsikan bahwa terdapat risiko fraud dalam proses pengakuan pendapatan. Dalam revenue recognition ini mungkin sebuah hasil studi yang cukup panjang atau sebuah hasil pengamatan cukup panjang bahwa dalam pengakuan pendapatan ada risiko fraud yang cukup tinggi. Samalah ya dengan kasus kemarin, sebuah maskapai di Indonesia yang dia secara akru mengakui pendapatan dari sewa wifi-nya, dan ini secara waktu cukup panjang gitu ya. Berapa tahun? Kalau nggak salah 10 tahun diakui di tahun pertama. Oke, setelah kita mengidentifikasi risiko adanya fraud, pertimbangan berikutnya adalah risiko signifikan. Risiko signifikan ini menggambarkan risiko kesalahan material yang diidentifikasi dan dinilai secara profesional oleh auditor, serta memerlukan pertimbangan audit khusus. Kalau di perusahaan publik, ini disebut sebagai critical audit matters. Sepengetahuan saya sampai dengan saat ini, CAM ini atau CAM ini, critical audit matters ini masih dalam proses adopsi dalam standar audit kita. Jadi di IFAC ini sudah ada SA-nya, ada key audit matters dan critical audit matters. Tetapi kalau di Indonesia sejauh yang saya tahu belum diadopsi atau dalam proses adopsi. Dari mana sih risiko signifikan ini biasanya muncul? Yang pertama adalah non-routine transaction atau transaksi yang sifatnya tidak rutin, sangat insidental, kemudian mungkin jumlahnya juga aneh. Aneh ini tidak harus selalu besar ya, tapi mungkin tidak wajar pas dihitung-hitung. Ya, begitulah, cara angka maupun cara transaksi sifatnya tidak biasa. Kemudian ada masalah-masalah yang memerlukan penilaian khusus. Ada akun-akun yang seringkali berkaitan dengan judgment management, itu juga berkaitan dengan adanya risiko yang signifikan ini. Jadi kalau ada akun kok dikit-dikit perlu judgment oleh manajemen untuk menentukan bagaimana asersinya, bagaimana pengakuan angkanya, bagaimana penyajiannya, ini menjadi salah satu indikator perlunya diberikan perhatian sebagai critical audit matters. Dan yang ketiga adalah fraud risk. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, ada risiko di level laporan keuangan dan level transaksi, dua-duanya memerlukan perhatian sebagai critical audit matters. Jadi di awal kita sudah diskusikan salah satu cara untuk mengidentifikasi risiko adalah membuat model risiko audit atau melaksanakan model risiko audit. Tentu berbagai cara bisa kita laksanakan dan secara umum pilihannya ini ada dua nih. Penilaian model risiko audit ini bisa kuantitatif atau non-kuantitatif. Model risiko ini akan membantu auditor untuk memutuskan berapa banyak dan apa saja jenis bukti yang akan diakumulasikan untuk setiap tujuan audit yang relevan. Artinya pada setiap asersi kita sudah pelajari ada tujuan yang relevan dengan tiap asersi,
kemudian ada tujuan yang relevan pada setiap pengujian siklus atau akun. Nah, risikonya kita modelkan, akan bisa membantu berapa banyak sih bukti yang diperlukan, buktinya ini sedikit, sedang, atau banyak. Kemudian jenis bukti apa saja yang sangat relevan untuk proses ini. Apakah kita perlu wawancara, ataukah kita perlu konfirmasi, atau apa. Gitu. Penilaian model risiko audit sendiri, yang tadi saya sampaikan bisa kuantitatif ataupun non-kuantitatif. Tetapi pada umumnya mereka, baik kantor akuntan publik di sektor private maupun sektor publik, lebih memilih untuk non-kuantitatif ya. Misalnya low, medium, high, atau rendah, sedang, dan tinggi. Karena seperti saya sampaikan tadi, mengukur risiko ini kan bukan hitung-hitungan matematis ya. Sehingga akan lebih fleksibel kalau dibuatnya adalah rendah, sedang, dan tinggi. Sesuai dengan seberapa judgement dari si auditor itu. Model audit risiko ini digambarkan yang saya bold hitam ini teman-teman. Startingnya adalah yang paling bawah sebenarnya. AAR sama dengan IR kali CR kali PDR atau kali DR. Tetapi nanti akan ada di slide berikutnya bahwa AAR ini adalah angka yang sudah default atau sudah ditetapkan oleh lembaga audit, sehingga kita mulai dari atas. Yang pertama adalah plan detection risk atau risiko deteksi yang direncanakan. Itu dihitung dari AAR dibagi IR kali CR. Sekali lagi, turunan dari rumus yang paling bawah. AAR dibagi IR kali CR. IR ini adalah inherent risk, risiko bawaan. Kalau teman-teman yang mentranslate, awalnya mungkin ditranslate sebagai risiko yang melekat ya. Tapi kita sepakati saja untuk secara umum atau secara lazimnya, IR ini disebut dengan risiko bawaan. Next adalah control risk atau risiko pengendalian. Dan terakhir adalah risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk atau AR. Nanti kalau ujian atau ada tugas apapun, tidak perlu sepanjang ini, teman-teman bisa langsung membuat PDR, IR, CR, dan AR saja. Yang penting secara konsep sudah memahami. Pertama adalah IR atau risiko bawaan. Risiko bawaan ini merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang memadai. Jadi singkat cerita, IR ini adalah risiko akun as it is gitu, apa adanya. Kalau kas itu risikonya hilang, kalau persediaan itu misalnya risikonya expired atau susut, kalau piutang itu risikonya tidak tertagih. Suatu akun dengan nature-nya dia, dengan sifatnya dia, tidak ada pengendalian apapun, maka itu adalah inherent risk. Inherent risk-nya teman-teman saat PJJ sekarang apa? Ngantuk misalnya. Mau kuliah PJJ atau non PJJ, mahasiswa itu kalau kuliah cenderungnya adalah ngantuk. Sekarang saya juga nggak tahu kan ya, teman-teman sedang melek atau sedang sayup-sayup matanya atau sedang tidur, saya nggak tahu juga, karena itu menjadi sebuah risiko bawaan dari proses perkuliahan. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Ini risiko ketika salah saji material yang terjadi pada satu akun atau asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Misalnya tadi, kas sudah ada pembagian tugasnya, segregation of duties-nya sudah ada, namun tetap ada uang kas yang hilang. Persediaan sudah diatur mekanisme pengeluarannya, misalnya first in first out, untuk mencegah terjadinya persediaan susut karena expired. Tapi tetap aja ada beberapa persediaan yang tidak laku terjual, misalnya terutama yang sifatnya makanan atau obat atau apapun yang dia punya batas waktu best before-nya gitu ya. Itu tetap menjadi risiko meskipun pengendaliannya dilaksanakan. Ini disebut dengan risiko pengendalian. Teman-teman tadi ngantuk adalah risiko bawaan. Saya buatkan risiko pengendalian, misalnya setelah sekian slide saya panggilin satu-satu untuk saya tes atau saya tanya tentang pemahaman atas slide yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Itu merupakan cara saya untuk mengendalikan biar ada kontrol terhadap mahasiswa di kala PJJ. Tapi pas saya panggil-panggil, teman-teman ada yang nggak ada, hilang, goib, nggak menjawab, atau apapun, itu adalah risiko pengendalian saya. Saya sudah berusaha membuat satu pengendalian, tetapi teman-teman tetap pas dipanggil nggak muncul. Itu namanya adalah control risk. Nah, risiko deteksi adalah risiko bahwa pemeriksa
tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat pada suatu asersi. Risiko deteksi ini merupakan fungsi efektivitas dari prosedur pemeriksaan. Artinya, makin bagus prosedur pemeriksaan, harusnya detection risk-nya ini makin kecil. Sehingga risiko deteksi ini biasanya akan terjadi kalau inherent risk dan control risk-nya rendah. Nanti akan kita bahas hubungannya ya. Kalau misalnya risiko bawaannya atau inherent risk-nya tinggi, berarti akunnya kan sangat berisiko untuk terjadi masalah. Tidak ada pengendalian, kontrol risk-nya tinggi, maka komplit sudah gitu. Udah akunnya bermasalah atau berisiko secara nature, dia tidak ada internal control yang bagus, maka pemeriksa akan lebih mudah mendeteksi. Berarti itu risiko deteksinya adalah rendah atau kecil. Kalau risiko deteksi tinggi, berarti pemeriksa tidak dapat atau sulit mendeteksi adanya salah saji yang material. Yang terakhir adalah risiko yang dapat diterima, disebut dengan audit risk atau kalau di sini kita menggunakan terminologi acceptable audit risk. Ini adalah risiko yang timbul karena pemeriksa tanpa disadari tidak memodifikasi opininya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Panjang ya definisinya. Kalau kita singkat, acceptable audit risk adalah risiko pemeriksa memberikan ini yang tidak tepat. Itulah. Risiko bahwa pemeriksa memberikan opini yang tidak tepat atau tidak memadai. Harusnya misalnya opininya WTP diberikan WDP atau bahkan diberikan disclaimer gitu. Harusnya opininya disclaimer atau modified diberikan opini unmodified. Itu adalah acceptable audit risk. Dan biasanya AAR ini dinyatakan dalam suatu persentase. Artinya, berbeda dengan IR, CR, dan DR yang diukur, AAR ini biasanya ditetapkan, default. Umumnya 1-10%. Dengan arti bahwa AAR sama dengan 1 min tingkat keyakinan pemeriksa terhadap opini yang diajukan. Ini coba ya, saya berikan pengendalian. Nggak usah saya sebut. Kalau AAR sama dengan 1, berapa keyakinan pemeriksa terhadap opini? Berapa persen? 100%. AAR 1%, berapa tingkat keyakinan pemeriksa terhadap opini yang dihasilkan? 0 dong, Pak. 0. Tidak ada 99%. 99%. Kalau AAR-nya 5%, berapa tingkat keyakinan pemeriksa? 95. 95%. Gampang banget kan, tinggal 100 AAR. Nah, pertanyaan berikutnya, AAR 5% sama 1% itu bagus mana sih dalam konteks pemeriksa? 1%. Bagus, 1%, Pak. Kenapa? Karena rangka plan detection risk dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi sekali lagi ilustrasi untuk pengukuran bukti ini atau pengukuran risiko ini memang tidak bisa selalu ada ukurannya saklek gitu ya. Kadang ada penjelasan-penjelasan kenapa kok secara rumusan tidak linear. Nanti kita coba lihat di kolom berikutnya juga sama. Saya lanjutkan dulu. Menilai risiko yang dapat diterima, artinya kita akan menghitung atau mengukur AAR. Gimana cara pemeriksa mengukur AAR? Yang pertama, AAR diukur dengan cara menetapkan risiko perikatan atau risiko penugasan. Ini aslinya bahasanya adalah engagement risk ya. Dan kemudian risiko ini kita gunakan untuk memodifikasi audit
acceptable audit risk. Apa yang dimaksud dengan risiko perikatan? Risiko di mana auditor atau KAP akan mengalami kerugian setelah audit selesai meskipun hasil auditnya benar. Yang dimaksud kerugian ini nggak selalu materi gitu ya, nggak selalu uang gitu ya. Contoh, misalnya sekarang sedang ada rame-rame untuk sebuah perusahaan asuransi, di berita sudah sering dibahas dan viral ya. Saya yakin teman-teman juga tahu, ada kantor akuntan publik nih yang diminta atau menang untuk tender ngaudit laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian dia ngasih opininya udah tepat, tapi karena perusahaan ini sedang disorot oleh publik, bolak-balik manajemen dipanggil ke aparat penegak hukum, termasuk si kantor akuntan publiknya, karena mungkin dimintai pendapat, disuruh cerita, dan seterusnya. Waktu yang tersita untuk datang ke pengadilan, untuk datang ke aparat penegak hukum, untuk diwawancara, untuk di BAP, dia disuruh ikut sidang dan seterusnya, itu merupakan salah satu contoh kerugian. Karena itu bisa kita bayangkan kan waktu yang terbuang berapa banyak, biaya untuk kesana kemari dan seterusnya, belum lagi secara psikis kepada si auditor yang bersangkutan. Ini adalah contoh-contoh risiko perikatan. Maka ketika risiko perikatan tinggi, tentunya dia akan memikirkan untuk memberikan AAR yang tinggi juga gitu. Jangan sampai, wah risikonya kok lagi tinggi banget ini ya untuk si perusahaan ini. Saya setelah yakin banget terhadap opininya, justru ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau misalnya dia sudah tahu risiko perikatannya tinggi, akan dipertimbangkan untuk memutuskan berapa AAR yang akan dia buat. Bagaimana pengukuran risiko perikatan ini? Apa saja yang bisa mempengaruhi? Contohnya di sini adalah dari berbagai penelitian. Yang pertama adalah seberapa banyak pengguna eksternal atau stakeholder mengandalkan pernyataan dari auditor atau mengandalkan laporan hasil audit tadi. Semakin dia laporannya diandalkan, maka semakin tinggi risiko perikatannya. Yang kedua, ada nggak risiko-risiko klien mengalami kesulitan keuangan? Contoh yang tadi ya, perusahaan asuransi tadi. Maksudnya setelah laporan audit diterbitkan bukan berarti gara-gara laporan audit terus keuangannya memburuk, bukan. Tapi ada masa, ada periode ketika tahun-tahun berikutnya itu klien ini akan mengalami kesulitan. Dan setelah laporan audit ini ada, kesulitan itu akan makin besar, maka ini juga menjadi sebuah risiko perikatan yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga adalah integritas manajemen ya. Kalau misalnya dia integritasnya sedang dinilai tidak bagus gitu, atau manajemen dianggap tidak memiliki integritas yang bagus, maka tentu risiko perikatannya makin tinggi. Tapi kalau manajemennya sangat bisa diandalkan, auditor melihat secara integritas sangat bagus, berarti risiko perikatannya rendah. Ini rata-rata sangat mudah dipahami ya, berbanding lurus semuanya. Ini apa saja yang bisa dilaksanakan untuk mengukur risiko perikatan? Contohnya adalah ketergantungan pengguna, itu bisa diproseskan atau bisa dilihat dengan memeriksa laporan keuangan. Kalau di Amerika sana ada formulir 10-key ya, mungkin kalau di Indonesia mungkin beda istilah atau beda nama. Intinya ada sebuah formulir yang default untuk bisa dicek oleh si kantor akuntan publiknya. Auditor juga bisa melihat risalah rapat direksi untuk menentukan apa saja rencana di masa depan dalam hal investasi, pembiayaan, dan seterusnya. Kemudian untuk asesmen terhadap kesulitan keuangan, kita bisa membuat seperti tadi ya, prosedur analitis untuk melihat tren, rasio-rasio, dan mengukur apapun yang ingin kita lihat. Kemudian kita juga bisa memproyeksikan cash flow berdasarkan histori di periode yang lalu, tahun sekarang, dan juga kita bisa membuat prediksi untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk integritas manajemen ada di bab 7, di sini sudah disebutkan, sudah ada pembahasan mengenai penerimaan dan keberlanjutan dari klien. Oke, tadi setelah AAR adalah IR, inherent risk. Tadi saya sampaikan di awal bahwa inherent risk ini sebenarnya paling mudah kita lihat, karena kita tinggal melihat apa karakteristik dari akun atau transaksi atau segmen, disitulah nature-nya bisa kita tandingkan dengan risiko apa yang paling mungkin terjadi pada akun itu. Jadi disebutkan di sini bahwa asesmen terhadap inherent risk ini mewakili upaya auditor untuk memprediksi di mana sih kesalahan yang paling banyak terjadi atau paling mungkin terjadi, dan di mana kira-kira auditor memprediksikan akun atau segmen yang
sepertinya tidak akan terjadi masalah atau tidak ada risiko. Penilaian ini nanti akan mempengaruhi tadi. Kalau misalnya inheritance-nya tinggi, berarti bukti yang dikumpulkan banyak, karena dia akan menguji akun-akun risikonya sangat tinggi. Kalau misalnya inheritance-nya rendah, buktinya berarti sedikit. Yang kedua adalah jumlah auditor. Kalau misalnya risiko akunnya tinggi, mungkin perlu diperbanyak auditornya atau jumlah harinya yang ditambah. Sementara kalau inheritance-nya rendah, mungkin cukup dikasih auditor yang jumlahnya sedikit, harinya sedikit, atau bahkan dikasih auditor yang masih junior gitu, yang secara pengalaman tidak perlu sangat advance. Dan termasuk review oleh si ketua tim atau supervisor terhadap kertas kerja audit. Makin tinggi risiko inherent, berarti makin diperlukan adanya review yang mendalam terhadap kertas kerja audit dari anggota tim tadi. Seperti hanya fraud risk tadi, inheritance juga sama ya, dinilainya ongoing, dari mulai perencanaan sampai keseluruhan audit selesai. Jadi nggak cuma dilihat sekali. Kalau nanti di awal audit aset tetap dinilai risikonya rendah, ternyata pas sudah uji petik, nah katakan ada 100 transaksi, karena risikonya rendah, ngambil sampelnya sedikit dulu gitu ya, ngambil sampelnya misalnya 5%, berarti 5 invoice atau 5 kwitansi dari 100. Kok dari 5 ini 4-nya bermasalah semua gitu. Mungkin perkiraan auditor untuk terjadi salah saji ini kurang pas kalau dia kasih inheritance-nya rendah. Waduh, ditingkatkan jadi medium, berarti misalnya ditingkatkan samplingnya jadi 10%, tambah lagi. Nah, begitu pas 10%, ternyata dari 5 sampel berikutnya nggak ada masalah sama sekali, bisa buat judgement cukup, disitulah berarti memang medium. Atau pas diambil 10, ternyata 4 lagi dari 5 tadi itu salah sajinya itu ditemukan lagi, berarti kita sudah ketemu salah saji 8 dari 10, 80% dari sampel kita bermasalah. Kalau kondisinya begitu, mungkin kita bisa extend, langsung kita ambil sampel dengan jumlah yang jauh lebih besar, apakah 20% atau 50%, tergantung pada kemampuan dan judgement dari si auditor tadi. Gitu ya, jadi tidak ada berhenti sekali pada saat perencanaan, udah nggak dilanjut untuk penilaian risikonya. Nah, ini juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian inherent risk. Sifat bisnis klien ini apa sih? Dia fokus ke sales atau ke purchasing? Dia perusahaannya manufaktur atau jasa? Mayoritas nilai akunnya didominasi oleh kas, aset, atau inventory, atau apapun yang berkaitan dengan sifat bisnis klien. Biasanya ini akan melekat. Kalau misalnya dia perusahaan dagang itu, berarti inventory-nya akan perlu mendapat perhatian. Kalau dia perusahaan modelnya X, akun apa yang menjadi sumber utama dalam operasi bisnis perusahaan, itulah yang biasanya memiliki inherent risk yang juga sangat tinggi atau relatif tinggi. Hasil audit sebelumnya kita perlu melihat tahun-tahun lalu gimana temuan-temuan pemeriksaan atau jurnal-jurnal koreksi dari auditor sebelumnya. Kemudian penugasan yang pertama atau berulang, kalau penugasan pertama itu cenderung risikonya dibuat agak tinggi, sementara kalau berulang mungkin bisa dimodifikasi risikonya menjadi sedang atau rendah. Siapa saja pihak-pihak terkait, transaksinya kompleks ataukah tidak. Kalau kompleks itu berarti inherent risk-nya akan tinggi. Saldo dan transaksi akun sama dengan yang tadi ya. Kalau dia makin banyak melibatkan judgement, berarti itu inherent risk-nya akan makin tinggi. Komposisi atas suatu populasi akunnya mayoritas disumbangkan oleh sub akunnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat akun aset tetap, di unsur-unsur aset tetap itu akun apa di aset tetap atau di PPI yang paling besar. Dan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya risiko kecurangan atau fraud risk, baik di laporan keuangan maupun di asset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Makin jelek integritas manajemen, makin tinggi terjadinya risiko kecurangan, berarti makin tinggi juga inherent risk harus diberikan oleh auditor. Inilah snapshot atau gambaran bukti dari faktor-faktor risiko, kemudian risiko dan bukti. Ini kalau teman-teman melihat ada D, ada huruf D, berarti itu artinya adalah direct relationship atau hubungannya searah. Kalau tulisannya I, berarti adalah inverse relationship atau hubungannya terbalik. Langsung dilihat yang tengah ya. Paling atas itu ada risiko pemeriksaan yang diterima. Berarti adalah acceptable audit risk atau AAR. Berbanding lurus atau terbalik itu?
Ada yang mau menjawab dengan bukti pemeriksaan? AAR berbanding terbalik ya. Terbalik, Pak. Terbalik ya, dengan bukti pemeriksaan. Berarti AAR makin rendah, buktinya harus makin banyak atau makin besar. Ya. AAR makin rendah tadi gimana? 1%. Keyakinannya 99%. Buktinya harus banyak, auditnya harus mendalam. Kalau AAR-nya kita set 10%, ya berarti relatif lebih rendah buktinya dibandingkan yang AAR 1% tadi. Yang kedua adalah inherent risk, risiko bawaan. Inherent risk dengan risiko deteksi atau detection risk itu berbanding terbalik. Makin rendah inherent risk, makin tinggi risiko deteksi. Sekali lagi, makin rendah inherent risk, makin tinggi risiko deteksi. Inherent risk berbanding berbanding lurus dengan bukti pemeriksaan. Panahnya yang tengah ke atas ini ya. Jadi risiko bawaan ke atas ke bukti pemeriksaan. Makin rendah inherent risk, makin sedikit bukti pemeriksaan yang perlu dicari pemeriksa. Makin tinggi risiko bawaan atau makin tinggi inherent risk, makin banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh pemeriksa. Ini mirip dengan control risk ya. Control risk dan inherent risk ini memang mirip, model penyajian risikonya makin rendah risiko pengendalian, makin tinggi risiko deteksi. Makin rendah risiko pengendalian, makin rendah bukti yang perlu direncanakan. Oke, ini adalah simpulannya. AR berbanding terbalik dengan bukti sampel. AR semakin tinggi, buktinya makin sedikit. AA 10% berarti keyakinan 90%, sampelnya akan relatif lebih sedikit. Ini asumsinya kalau perusahaan yang diperiksa sama ya, size-nya atau ukurannya, anggaran pendapatannya, belanjanya sama, atau labanya relatif sama, atau nature-nya sama, maka gambarannya begini. Nggak bisa terus kita bandingin, loh Pak, ini kan ada perusahaan yang gede sama kecil ya. Intinya harus head to head, perusahaannya harus sama. AR semakin rendah, buktinya makin banyak. AR 1% berarti keyakinannya 99%, kita harus ambil sampel lebih banyak dan auditnya harus lebih mendalam. Yang kedua adalah IR dan CR berbanding lurus dengan jumlah bukti. IR dan CR semakin tinggi dan seterusnya, semakin banyak potensi salah saji dan semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Sementara IR dan CR ini berbanding terbalik dengan detection risk. Semakin tinggi IR dan CR, DR-nya semakin rendah. Oke, dan mendekati akhir, ini adalah hubungan risiko terhadap bukti. Kalau misalnya sudah tahu risiko-risiko yang tadi sudah kita ukur, inherent risk-nya kita sudah tahu, control risk-nya sudah tahu, AAR sudah kita tetapkan, kemudian PDR sudah kita hitung, maka auditor akan menanggapi risiko itu dengan 4 hal ini. Pertama, kalau ada ketidakpastian, ada risiko-risiko terjadinya sesuatu yang mungkin belum bisa diprediksikan, akan ada semacam contingency plan dalam prosedur audit. Yang kedua, kalau ada risiko yang nanti makin besar, berarti bukti auditnya harus dimodifikasi menjadi lebih banyak. Kalau ada risiko yang makin tinggi, berarti staf atau auditor yang ditugaskan harus staf yang berpengalaman atau senior. Dan peninjauan perikatan dengan lebih hati-hati kalau misalnya ketemu risiko secara laporan keuangan atau maupun secara segmen lebih tinggi dibandingkan biasanya. Ini menjadi ringkasan juga antara AAR, IR, CR, dan PDR terhadap jumlah bukti yang diperlukan. Ini semacam rumusan teman-teman ya. Ini pernah keluar dulu di ujian dan kosong gitu. Jadi misalnya yang diisiin adalah 1 atau 2 risiko, kemudian sisanya disuruh ngisi. Tetapi kalau sekarang dengan teman-teman open book, mestinya nggak ngisi gitu, tapi mungkin memberikan analisis atas sebuah kasus. Yang nanti akan coba kita simulasikan dari kasusnya itu seperti apa. Terakhir adalah materialitas ya. Materialitas yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, plus saya sudah mengirimkan juga PPT tambahan. Gambaran pada slide ini adalah mencoba menyajikan hubungan antara materialitas dengan tadi, konsep risiko audit tadi. Risiko itu adalah ukuran sebuah ketidakpastian, sementara materialitas adalah ukuran sebuah dampak atau nilai. Yang kemarin kita sudah lihat
ada overall materiality atau materialitas pada level laporan keuangan, dan juga ada performance materiality atau materialitas dalam tingkat akun atau segmen. Dan dinyatakan bahwa materialitas kinerja atau performance materiality bukan bagian dari model risiko audit. Sekali lagi, tadi waktu kita lihat AAR sama dengan IR kali CR kali DR tadi, tidak ada di sana performance materiality. Tetapi kombinasi materialitas dan faktor model risiko audit tadi akan menentukan juga bukti audit yang direncanakan. Ditambahin di sini ya, hubungan direct dan inverse-nya, selain IR, CR ada tambah performance materiality. Performance materiality berhubungan terbalik dengan plan audit evidence. Ada yang mau berpendapat atau ada yang menjelaskan apa yang dimaksud performance materiality atau materialitas kinerja berbanding terbalik dengan jumlah bukti? Silahkan, ada yang mau memberikan narasi, boleh contoh, boleh konsep, boleh dalam bentuk akun. Ini makin tidak ada yang menjawab, berarti detection risk saya makin tinggi ini ya. Kenapa performance materiality berbanding terbalik dengan audit evidence yang direncanakan? Oke, saya tunggu sampai jam 12 malam. Ada yang menjawab? Masa harus ditunjuk? Serina, yang bukan Serina Munaf? Iya, Pak. Ada pendapat Mbak Serina. Kenapa performance materiality berbanding terbalik dengan bukti? Kalau menurut saya, kalau performance materiality itu kan dia berhubungan sama akun-akun gitu, Pak. Jadi kalau misalnya berbanding terbalik gitu, jadi kalau semakin kecil potensi salah sajinya, jadi semakin besar toleransi atas temuan salah sajinya. Jadi kayak bukti-bukti yang mereka butuhkan itu akan semakin kecil gitu, Pak. Contoh, misalnya diberikan akun aset tetap gitu ya. Iya. Serina misalnya memberikan performance materiality aset tetapnya 1000, yang satu performance materiality-nya adalah 100, yang satu performance materiality-nya adalah 50. Oke, berarti yang mana yang lebih besar bukti yang diperlukan? Apakah performance materiality 50 ataukah yang performance materiality-nya 100 untuk satu akun aset tetap? Yang potensi salah sajinya kecil itu yang besar. Kan yang materialitasnya adalah 50. Jelas atau belas? Jelas, Pak. Pandu jelas? Jelas, Pak. Oke, saya nanya Pandu sekarang. Kalau misalnya materialitas perform materiality-nya 1% dan perform materiality-nya 5% atau satu akun ya, asumsikan saja pakai atau overall materiality lah, biar nggak usah bingung ya. Kalau performance kan bisa per segmen. Kita ngomongin overall materiality yang kemarin kan pakai range persentase. 1% dengan 5% lebih banyak buktinya yang mana? Mas Pandu, kalau kita bicara overall materiality. Yang 1%, Pak. Kenapa? Karena buat buktiin materialitas 1% tuh data yang diperluin lebih banyak, Pak. Iya. Oke. Lebih banyaknya kenapa? Karena tadi angka 2%, angka 3% sampai dengan angka 4% kita anggap sangat material. Sementara kalau kita sudah set overall materiality 5%, angka di bawah 5% tidak kita anggap material. Jadi range bukti di bawah 5% itu asumsikan ya secara logika gampang, berarti yang di bawah 5%
gampangnya nggak dianggap gitu ya, gampangnya. Jelas ya? Masih ada yang mau bertanya kah tentang hubungan-hubungan ini? Oke, kalau sudah jelas, tidak ada yang bertanya, saya kasih waktu 20 menit ya. Sekarang jam saya adalah 20:10. Sambil saya buatkan room di GCR, silahkan coba dijawab yang tadi sudah saya kasihkan di grup untuk studi kasus 935. Yang A, nggak usah dijawab, tinggal jawab yang B, C, dan D saja. Sekali lagi, 935, yang A nggak usah dijawab, yang dijawab adalah yang B, C, dan D. Kali-kali aja udah ada yang mengerjakan, boleh langsung di-upload. Nanti akan coba, kalau ada waktu kita coba diskusi bagaimana menjawabnya. Ada pertanyaan? Ini ya, tanya, soalnya ya. Sekali lagi yang A nggak usah dijawab, cukup jawab yang B, C, dan D. Berbanding terbalik. Oke, next question-nya apa tuh pertanyaan berikutnya? Through the audit testing, melalui pelaksanaan audit atau prosedur audit, Hopper menemukan bahwa manajer pengendalian yang dilaksanakan oleh manajer investasi, khususnya pada pembelian dan penjualan sekuritis, berarti saham ya, tidak seefektif sebagaimana hasil asesmen orisinal atau penilaian orisinal. Berarti intinya pengendalian oleh Hopper, pengendalian yang ditemukan Hopper ini bagus apa jelek pengendalian manajemennya? Kurang, Pak. Kurang bagus kan? Kurang bagus. Kurang bagus ya, setuju ya? Karena kata kuncinya adalah not as effective as originally assessed. Berarti pengendalian kurang bagus ini terkait risiko apa sih? Inherent. Inherent kah? Kontrol risk. Control risk. Jadi berbicara yang pertama, kalau pengendalian ini berarti kalau misalnya teman dapat pertanyaan seperti ini, berarti simpulan pertama adalah pengendalian risiko, pengendaliannya akan rendah apa tinggi? Ketika pengendalian dari manajemennya adalah kurang bagus. Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Berarti yang menjawab D itu pertama adalah kontrol risk-nya adalah tinggi karena pengendaliannya kurang bagus. Maka dengan kontrol risk yang tinggi, apa yang harus dilakukan oleh auditor? Si Hopper ini harus ngapain? Dikaitkan dengan, bisa dengan prosedur audit, bisa dengan detection risk, bahkan bisa dengan performance materiality. Gimana? Kalau misalnya kontrol risk-nya tinggi, apa yang harus dilakukan oleh si Hopper selaku auditor terkait dengan bisa bukti, bisa juga arahnya ke performance materiality, bisa juga ke prosedur. Kalau kontrol risk-nya tinggi, prosedurnya mendalam atau sedikit? Banyak atau sedikit prosedur auditnya? Banyak. 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 Berarti bukti audit yang harus dikumpulkan adalah Banyak. banyak. Bukti auditnya banyak, prosedur auditnya mendalam, kemudian performance materiality sebaiknya di set rendah atau di set tinggi? Rendah, Pak. Rendah. Oke. Ada yang masih bingung untuk menjawab yang poin D? Sekali lagi, karena pengendaliannya dia buruk, kontrol risk-nya itu tinggi, pengendaliannya kurang bagus, kontrol risk-nya tinggi, auditor seharusnya melakukan prosedur audit yang lebih banyak, yang lebih mendalam untuk mendapatkan bukti audit yang lebih banyak. Dan karena dia ingin lebih berhati-hati terhadap adanya risiko terjadinya misstatement tadi, sebaiknya performance materiality-nya di set kecil atau di set rendah. Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Mudah-mudahan, maksudnya semoga tidak ada kegalauan di teman-teman, sudah bisa memahami tadi.
Konsep ini kayaknya cemen teman-teman ya, kayaknya gampang gitu. Tapi sekian bulan yang lalu saya diklat bareng beberapa teman ketua tim gitu, diklat ketua tim namanya. Jangankan di ketua tim gitu, kadang di tempatnya para widyaswara pun ada bolak-balik pemahaman. Jadi usahakan memahami inherent risk, control risk, detection risk, dan audit acceptable risk itu clear di teman-teman dari sekarang, sehingga nanti tidak akan ada kebingungan demi kebingungan gitu. Contoh yang paling sering biasanya ya, saya tidak ingin tambah kebingungan, tapi ini tak kasih satu clue aja yang biasanya teman-teman itu agak apa ya, kalau inherent risk sama control risk itu memahaminya gampang ya, risiko melekat, risiko bawaan, dan pengendalian itu gampang. Yang biasanya perlu agak mikir adalah detection risk gitu. Kok detection-nya risk rendah, buktinya harus begini, kok detection risk-nya tinggi, buktinya harus begini gitu. Untuk menghubungkan antara detection risk dengan bukti. Tadi saya sampaikan di awal, kunci dari detection risk adalah kalau dia detection risk-nya rendah, kita lihat lagi balik di slide tadi, maka kan dia harus mengumpulkan bukti yang tinggi gitu. Karena apa? Detection risk rendah itu berarti auditor sulit untuk mendapatkan temuan. Sementara kalau detection risk-nya tinggi, dia akan mengumpulkan bukti audit yang relatif sedikit. Kenapa? Karena detection risk tinggi itu dia akan sulit mendapatkan misstatement. Sorry, tadi yang awal agak kebalik. Kalau detection risk-nya rendah, dia akan lebih mudah menemukan salah saji. Ya kan? Karena kan detection risk ini berbanding terbalik dengan inherent risk dan control risk. Inherent risk-nya tinggi, kemudian control risk-nya tinggi, berarti deteksinya risk rendah. Udah banyak tuh masalah yang bisa dia temukan, sehingga buktinya akan banyak. Jadi kalau sekali kalau misalnya teman-teman masih agak bingung, lihat yang di gambar 85. Gambar 85 itu akan memberikan hubungan yang menurut saya paling lumayan simpel lah untuk menghubungkan dari tiga tadi. Kalau misalnya masih sulit lagi, bikin tulisan, sayang papan tulis saya sedang ada masalah, jadi nggak bisa menggambarkan ke teman-teman gitu. IR, kasih panah naik, maka CR-nya gimana, atau IR naik, detection risk-nya gimana. Jadi teman-teman buat rumusan tersendiri yang lebih mudahkan. Nanti kalau saya sempat ngoret-ngoret, mudah-mudahan saya foto ya. Oke, sampai sini untuk slide 8 ini. Masihkah ada pertanyaan? Sebelum saya berlanjut ke slide 10. Kalau ada silakan. Kita sampai jam berapa, Aul? 9.30 ya? Benar, Pak, sampai 9.30. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Ini untuk yang PPT yang Bapak share ini, itu dari yang teman-teman itu bukan ya, Pak? Soalnya kok kayaknya ada beberapa materi yang nggak ada di situ. Dari teman-teman, cuman sudah saya ringkas dan translate-nya sudah saya perbaiki, nanti saya kirim ya. Oh, baik. Ini persis dari slide nomor 8, cuman kayak yang misalnya discussion itu saya sudah ilangin, kemudian bahasa Inggrisnya sudah saya delete, dan yang bahasa Indonesia sebagian sudah saya revisi. Kayak istilah teman-teman aslinya, untuk tadi yang saya ceritakan, untuk inherent risk itu diterjemahkan sebagai risiko yang melekat, itu saya ganti menjadi risiko bawaan. Ada banyak sih perubahannya, tapi intinya ini berasal dari yang diterjemahkan teman-teman, cuman sudah saya review dan sudah saya koreksi. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nanti saya kirim di grup. Ada lagi pertanyaan lain? Siska, mic-nya nyala, ini insidental atau mau bertanya? Mau bertanya tentang PDR, Pak. Mau Ya. dijelaskan, Pak. Kenapakah? Itu, Pak. PDR kan rumusnya AAR bagi IR kali CR ya, Pak. Iya. Nah, itu saya nggak mengerti. PDR itu gimana gitu, Pak? Konsep yang tidak dimengerti apanya? Kenapa muncul rumusnya atau bagaimana? Hubungannya ke rumus, Pak. Hubungannya? Iya. Oke. Kita lihat dulu yang di ininya ya. Kalau misalnya bagaimana berawal rumusan itu mungkin menurut saya sudah melalui riset yang cukup panjang ya. Ingat kan tadi rumus asalnya yang mana sih? AAR sama dengan IR
kali CR kali DR kan ya. Jadi risiko yang diterima itu berasal dari seberapa banyak inherent risk atas satu akun, kemudian seberapa baik atau buruk pengendalian yang dilakukan, atau seberapa tinggi dan rendah kontrol risknya atau risiko pengendaliannya, dan seberapa rendah atau tinggi risiko deteksi dari auditor tadi. Kan rumusan awalnya begitu. Cuman yang tadi saya bilang, karena acceptable audit risk itu biasanya default, maka ini kelihatan di sebelah kiri ini kan. Sebelah kiri ini berarti perhitungannya sudah yang paling nampak di awal gitu. AAR-nya sudah dihitung duluan, kemudian inherent risk sama control risk itu relatif sudah bisa dilihat paling awal oleh auditor, dan performance materiality itu default atau dihitung oleh auditor dengan hasil pengukuran yang kemarin. Maka yang dihitung berikutnya adalah plan detection risk. Jadi bukannya menghitung AAR, malah yang dihitung sebenarnya adalah PDR. Meskipun rumusan awalnya sekali lagi adalah AAR sama dengan IR kali CR kali DR. Nah, kalau mengenali hubungannya, ya tadi harus melihat satu persatu dari IR ke DR, dari control risk ke plan detection risk, dari acceptable audit risk ke plan detection risk gitu. Yang saya jelaskan, saya akan ulang sekali lagi, dan mudah-mudahan kedua ini mudah-mudahan lebih jelas ya. Kalau tadi risiko melekat atau inherent risk-nya atau risiko bawaannya tinggi, maka berbanding terbalik dengan detection risk-nya. Gitu. Detection risk-nya akan rendah. Risiko auditnya tinggi, berarti auditor makin banyak dapat temuan atau makin banyak bisa menemukan misstatement, sehingga dia tidak punya risiko untuk mendeteksi. Risiko deteksinya akan rendah, maksudnya begitu. Risiko deteksi rendah berarti apa? Dia mudah mendapatkan misstatement, mudah menemukan permasalahan. Itu yang dimaksud dengan plan detection risk rendah. Kalau control risk sama dengan inherent risk. Control risk-nya tinggi, berarti risiko pengendaliannya tinggi atau pengendalian manajemen buruk, berarti ibaratnya masalah itu terserak gitu. Terserak banyak, bukan terserah, tapi terserak. Auditor gampang ketemu masalah, maka detection risk-nya berarti tinggi atau rendah, Siska? Halo Siska. Halo, Pak. Kalau control risk-nya tinggi, detection risk-nya auditor tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Tidak ada suara? Rendah, Pak. Halo, Rendah. Kenapa? Kenapa rendah? Kenapa rendah? Karena semakin mudah karena semakin mudah auditor menemukan Permasalahan. permasalahan. Jadi tolong teman-teman nggak cuma ngapalin I sama D-nya, tapi paham konsepnya ya. Jadi begitu control risk-nya tinggi, berarti auditor makin mudah menemukan permasalahan sehingga detection-nya rendah. Kebalikan, kalau misalnya inherent risk-nya rendah, berarti risiko melekat, risiko bawaannya itu sedikit, akunnya tidak bermasalah, maka auditor susah nyari permasalahan gitu loh. Maka plan detection risk-nya akan tinggi. Itu maksudnya. Nah, kalau misalnya auditor susah nyari masalah, buktinya gimana? Ya sedikit gitu. Kalau auditor gampang nyari masalah, buktinya ya banyak, karena masalahnya aja udah banyak. Jadi yang dilihat adalah risikonya itu. Risikonya dia akan berbanding terbalik plan detection risk ini dengan audit evidence-nya. Plan detection risk rendah, audit evidence-nya akan banyak. Plan detection risk tinggi, audit evidence-nya akan sedikit. Begitu juga kan nanti kalau diterapkan pada acceptable audit risk, ini juga sama Siska dan teman-teman, tetapi hubungannya searah. Acceptable audit risk akan searah dengan plan detection risk. Nanti plan detection risk ke kanannya tinggal sama. Intinya begitu cara memaknainya ya. Jadi mungkin berawal dari hafalin dulu memang I sama D-nya atau berbanding lurus dan berbanding terbaliknya, tapi setelah itu yang perlu difahami adalah konsepnya. Oke, Siska kalau masih bingung nanti saya coba buatkan coret-coretan yang bisa mungkin teman-teman lihat hubungannya satu akun demi akunnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi? Aulia barusan on?
Iya Pak tadi menjawab, soalnya memang saya sendiri juga kayak masih mangu-mangu gitu Pak, pemahamannya belum 100%. Oke. Dengan yang barusan masih bingung? Kalau saya Yang udah nyatet sih Pak, jadi kayaknya sudah lumayan. ya, karena memang ini kan tidak digambarkan secara detail di bukunya Arens ya. Penggambarannya kan secara apa namanya diagram atau gambar gitu. Jadi kalau kemarin saya ngasih tips teman-teman di ketua tim itu, saya suruh mereka menggambarkan dengan bahasa mereka sendiri gitu. Jadi harapan saya sih teman-teman bisa ngasih contoh, bikin contoh sendiri untuk menggambarkan hubungan-hubungan ini. Gitu. Kenapa? Karena kalau terbalik dari awal ke belakangnya biasanya ada risiko juga terbalik. Jadi boleh dibuat dalam bentuk contoh akun atau kalau saya biasanya bentuknya nanti panah-panah. Nanti ya ingetin kalau sampai besok saya belum kirim, tolong di WA untuk segera kirim gitu, menggambarkan hubungan tadi. Siap Pak. Ya. Sekali lagi, masih ada. Kalau memahami jenis risikonya, paham ya, inherent risk itu gimana, control risk itu gimana, ngerti ya, inherent risk itu intinya melekat apa adanya, dia risiko bawaan as it is pada akun atau siklus atau transaksi, ya seperti itu adanya, itu adalah inherent risk. Gitu. Kalau misalnya control risk sudah ada pengendalian dari manajemen, tapi masih terjadi risiko, maka risiko yang terjadi setelah pengendalian itu adalah control risk. Kalau detection risk itu berada di auditor. Auditor bisa nggak mendeteksi. Itu disebut dengan detection risk. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya tidak ada, silakan bisa sambil dibuka yang PowerPoint 10 tentang masalah internal control ini. Mudah-mudahan bisa cepat karena kayaknya teman-teman bolak-balik di berbagai mata kuliah sudah pernah dengar ini ya. Di PPKN seingat saya teman-teman sudah belajar SPIP dan ini juga konsepnya sama. Mata kuliah apa yang sudah belajar internal control selain di PPKN? Di sistem informasi. Iya ada ya, berarti sudah belajar COVID kan ya? Tapi minimal sudah pernah dengar ya? Iya Pak. Bahwa COVID itu bukan sebuah nama kue, tapi adalah bentuk pengendalian di dunia IT ya. Oke. Ini sistem pengendalian internal sama lah. Intinya dia kebijakan, prosedur, dirancang memberikan kepastian yang wajar. Maka mirip dengan audit, ini adalah reasonable juga, bukan absolut atau bukan kepastian yang wajar, tapi adalah reasonable assurance. Kenapa diberikan? Karena perusahaan ingin mencapai tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran ini biasanya ada 3 ini kan. Reliable of financial statement atau keandalan dari laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan juga kepatuhan terhadap hukum. Maka teman-teman kalau ini tambahan informasi, kalau di sektor privat, KAP itu membuat laporan keuangan hanya ada 1 buku gitu, hanya ada 1 output berupa opini. Tapi kalau di sektor publik, karena sektor publik kalau khususnya di Indonesia memperhatikan tujuan manajemen dalam hal ini pemerintah, dia menyajikan buku atau output laporan itu ada 3. Output pertama adalah laporan keuangan, opini. Output kedua adalah laporan SPI atau internal control, dan output ketiga adalah compliance atau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sekali lagi kalau di Indonesia, khususnya di sektor publik atau audit pemerintah, itu laporannya ada 3. Sementara kalau di sektor private, laporannya cuma ada 1. Manajemen itulah yang diminta untuk menetapkan dan memelihara internal control ya, bukan auditor. Jadi sama kayak yang bahasa atau narasi opini. Laporan keuangan menjadi tanggung jawab manajemen, bukan tanggung jawab auditor. Kalau yang ini juga sama, internal control adalah tanggung jawab manajemen, bukan tanggung jawab dari si auditor. Konsepnya tadi yang kita juga sudah definisikan sebelumnya, implementasi pengendalian internal berdasarkan manajemen ini adalah manajemen ingin memberikan jaminan yang wajar. Dan ini terkait pada beberapa risiko atau keterbatasan, seperti hanya tadi lah, inherent risk itu mau dikasih apapun, dia tetap ada di sana gitu. Dia tetap muncul sebagai sebuah risiko yang natural, risiko yang alami pada sebuah transaksi atau pada sebuah siklus. Maka internal control ini pun punya keterbatasan, terutama adanya keterbatasan di masing-masing akun atau siklus. Ini khusus di SOX atau Sarbanes-Oxley, saya skip ya, karena ini tidak diterapkan di Indonesia, kecuali perusahaan Indonesia
masuk bursa di Amerika Serikat, baru tunduk kepada SOX. Misalnya PT Telkom itu kalau nggak salah dia masuk di bursa Amerika dan dia juga tunduk pada peraturan ini. Intinya kalau yang di SOX tadi adalah ada kewajiban untuk melaporkan efektivitas e-covering. Jadi auditor itu wajib memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dan kemudian auditor juga wajib untuk membuat laporan ICOVER, Internal Control over Financial Reporting, atau pengendalian internal atas laporan keuangan. ICOVER itu berisi apa sih atau aspek apa yang perlu dilihat? Ada di bawahnya nih. Pengendalian atas laporan keuangan secara keseluruhan dan pengendalian atas kelas transaksi. Nanti akan sering muncul ini ya. Tadi di sebelumnya ngomongin risiko akan muncul risiko pada level laporan keuangan, risiko pada level transaksi atau kelas atau asersi. Materialitas pada level laporan keuangan, materialitas pada level akun atau siklus atau transaksi. Fraud pun juga sama kan? Fraud pada level keuangan secara keseluruhan dan juga fraud pada level kelas atau transaksi. Jadi dua kondisi ini memang harus dicermati auditor. Kadangkala ada yang secara siklus atau akun atau kelas transaksi kayaknya udah bagus. Pas ditarik ke sebuah laporan keuangan menjadi kurang bagus. Karena tadi misalnya faktor-faktor makro atau kondisi yang terkait perusahaan, manajemen integritasnya tidak bagus atau apapun, itu bisa mempengaruhi secara keseluruhan. Atau sebaliknya, laporan keuangan sebenarnya secara sistem sudah bagus, integritas manajemen bagus, tapi ada kelas transaksi, ada akun, ada siklus yang bermasalah. Maka dua-duanya harus diberikan perhatian gitu loh, baik secara parsial akun maupun secara laporan keuangan secara utuh. Ini contoh dari e-cover ya, nanti bisa dilihat sendiri. Ini adalah contoh statement manajemen yang intinya menggambarkan bahwa laporan saya sudah diaudit oleh auditor internal, oleh kantor akuntan publik untuk e-covernya dan laporannya terlampir. Itu aja sih, intinya kurang lebih gambarannya begitu. Kayaknya ini juga sudah dibahas panjang kali lebar di beberapa mata kuliah teman-teman ya. Ada lingkungan pengendalian, control environment, ini intinya adalah tindakan manajemen ya. Saya biasanya bilang kalau yang di sini nih menggambarkan bagaimana manajemen itu mengatur sistem dan prosedurnya gitu. Keseluruhan secara utuh, keteladanan dari pimpinan, kemudian SOP, kemudian hak dan kewajiban, kode etik, dan seterusnya itu biasanya diaturnya di lingkungan pengendalian. Maka lingkungan pengendalian ini biasanya mewadahi satu organisasi secara keseluruhan. Boleh dibilang bahwa ini adalah salah satu yang paling penting dari 5 komponen COSO. Yang kedua adalah risk assessment. Kalau kita tadi sebagai auditor sebenarnya sudah melaksanakan risk assessment saat kita ngitung IR, ngitung CR, ngitung DR tadi, itu adalah bagian dari proses risk assessment kita. Yang ketiga adalah control activities. Ini biasanya kalau sudah masuk ke prosedur-prosedur review, bikin SOP, itu menjadi bagian dari aktivitas pengendalian. Dan informasi komunikasi biasa saja ya. Bagaimana, maksudnya biasanya pemahamannya menurut saya nggak terlalu susah gitu. Bagaimana saling berinteraksi antara unsur-unsur di dalam perusahaan, bagaimana proses penyusunan laporan keuangan itu dibuat, bagaimana sistem akuntansi berjalan, dan sebenarnya itu adalah bagian dari informasi dan komunikasi. Dan MONEF ini adalah pemantauan, biasanya dilaksanakan oleh pihak internal gitu, ada bagian evaluasi yang akan memonitor, mengevaluasi bagaimana jalannya organisasi. Udah sesuai belum gitu. Jadi biasanya kata-katanya monitoring dan evaluasi ya, MONEF. Monitoring itu cuma melihat, mengamati progres, kalau evaluasi itu biasanya ada input atau perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan saat monitoring. Ini banyak gambarannya, ada yang modelnya kubus kayak gini, control environment paling atas dan monitoring paling bawah. Di sana ada unsur-unsur operasi, pelaporan dan compliance, meliputi entitas atau perusahaan secara keseluruhan, divisi, ada di level unit-unit dan juga di level fungsi. Ada juga yang menggambarkan biasanya dalam bentuk payung ini ya, bahwa lingkungan pengendalian itu merupakan komponen utama yang memayungi atau mewadahi 4 komponen lainnya. Artinya, tanpa lingkungan pengendalian yang memadai
risk assessment, control activities, information communication, dan monitoring tidak bisa berjalan dengan optimal. Oke, ini kita diskusikan coba 5-10 menit. Boleh ditulis, tapi ini tidak perlu dikirimkan ke classroom. Cuman teman-teman silakan pelajari dan tulis di catatannya atau di laptopnya atas kasus ini ya. Frank James, seorang pegawai yang sangat kompeten, memiliki kompetensi tinggi pada perusahaan namanya BSC ya, Bridgewater Sales Corporation, memiliki tanggung jawab untuk aktivitas-aktivitas akuntansi, hal-hal terkait akuntansi selama 2 dekade. 2 dekade ini berapa? 20 tahun berarti ya. Devotion ini mungkin semacam pengabdian ya, pengabdiannya atau curahan energinya dan tugasnya pada perusahaan sangat eksepsional, sangat luar biasa, sangat bagus ya. Dan tahun demi tahun dia telah mendapatkan tanggung jawab yang terus bertambah, yang terus meningkat. Baik presiden maupun partner dari CPA yang in charge pada audit atau mengaudit si Bridgewater ini, BSC ini, suatu saat terkejut ketika menemukan bahwa James telah menggelapkan lebih dari 500.000 US dollar selama 10 tahun dengan cara tidak mencatat tagihan pada jurnal penjualan. Dan diverting, ini kita lihat, mengalihkan ya bahasanya, divert, mengalihkan kepada kwitansi-kwitansi secara cash gitu. Nah, menurut teman-teman, lupa ya, tadi belakangnya ada apa namanya terjemahnya. Faktor utama apa yang memungkinkan terjadinya kejadian ini gitu, yang memungkinkan terjadinya penggelapan ini atau pelanggaran oleh James ini bisa dikaitkan dengan tadi unsur-unsur KOSO tadi. 10 menit ya, silahkan. Nanti kalau 5 menit sudah ada yang menjawab juga boleh.
Oke, ada ide, ada pendapat? Ini tidak ada right and wrong answer ya, banyak hal yang bisa terjadi di kasus ini. Izin memberikan pendapat, Pak. Ya, silakan Aul. Saya mau melihat dari aktivitas pengendaliannya, Pak. Itu apa? Kan dia bisa sampai 10 tahun berturut-turut ya, Pak. Maksudnya 10 tahun nggak ketahuan. Nah, itu kan berarti mungkin terjadi apa ya? Itu tidak ada pemeriksaan kinerja yang dilakukan terhadap individu tersebut. Sarannya bisa juga dilakukan cross check itu, Pak. Jadi 2 orang bertanggung jawab. Jadi kayak ada cek apa sih, Pak? Cek antar orang gitu, Pak. Jadi and balances gitu. Balances gitu, Pak. Terus apa bisa juga karena dia memiliki akses yang terlalu penuh. Maksudnya kesalahan manajemen juga bisa kan, Pak, karena dia memiliki banyak informasi atau akses yang dia pegang sendiri secara kendali penuh gitu, Pak. Jadi dia bisa melakukan banyak hal tanpa sepengetahuan orang lain. Begitu, Pak. Mungkin yang lainnya bisa teman-teman. Thank you. Makasih, Aul. Ada lagi? Tadi Aulia memberikan 2 kata kunci. Yang pertama adalah segregation of duties ya, yang memungkinkan adanya check and balances antara satu personil dengan personil yang lain. Yang kedua tadi powernya terlalu besar gitu ya, tidak ada kontrol sehingga dia bisa punya akses ke semua lini di akuntansi itu. Ada yang lain? Satu hal tentang kata-kata kunci 20 tahunnya ada yang belum mengungkap. Anggreni ya barusan ya? Iya, Pak. Memberikan pendapat ya, Pak. Mungkin menambahkan dari Mbak Aulia tadi terkait sama sistem pengendalian internalnya. Mungkin kenapa bisa sampai selama itu juga karena di perusahaannya ya tidak menerapkan adanya semacam rotasi jabatan gitu loh, Pak. Iya. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia itu udah kerja selama 20 tahun, berarti kan dia itu sudah paham betul gitu bagaimana kondisi perusahaannya dia, sehingga dia punya opportunity untuk melakukan hal tersebut, celah-celahnya di mana itu dimanfaatin sama dia. Atau mungkin karena dia itu tadi dikatakan di soal bahwa dia itu kompeten ya, Pak. Mungkin dia merasa kontribusi terhadap perusahaan dia itu memberikan kontribusi yang besar gitu terhadap perusahaan, tapi imbalan dia terima itu tuh nggak sesuai sama ekspektasinya gitu. Makanya bisa melakukan hal itu. Ini juga terkait sama segitiga yang fraud itu, Pak, yang pressure, opportunity sama rationalization itu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Anggreni. Yang tadi saya bilang teman-teman ya, PR-nya adalah membaca slide 9. Berarti bab 10 kalau nggak salah tentang fraud risk. Tadi Anggreni menambahkan 2 poin dari yang pertama sudah disampaikan Aulia. Poin pertama adalah masalah promotion and rotation. Jadi promosi dan rotasi itu adalah sebuah hal yang mutlak, perlu banget dilaksanakan dalam kerangka pengendalian internal. Kalau teman-teman ingat kasus Malindadi gitu, dia sebenarnya bukan orang yang berada di top manajemen, tapi dia berada di satu mirip kasus Bringwater ini. Dia seorang akun representatif di sebuah bank dan dia bertahun-tahun di situ, nggak promosi, nggak rotasi, bahkan nggak cuti katanya. Jadi di perusahaan swasta itu sebenarnya ada kewajiban harus cuti, tapi saking rajinnya si Melindadi ini atau IMD kalau nanti dicari di berita tidak cuti. Maka promosi, rotasi, cuti itu adalah sebuah kewajiban, kebutuhan. Itu tidak hanya kebutuhan bagi pegawai, tapi juga kebutuhan bagi organisasi. Kenapa? Biar orang baru masuk bisa mengetahui apa yang sudah dikerjakan si personil yang lama tadi. Yang kedua adalah kaitannya dengan fraud triangle yang ada di slide 9 ya. Motif orang melaksanakan fraud itu 3. Pertama adalah pressure, yang kedua adalah opportunity, yang ketiga adalah rationalization gitu. Saya coba tampilkan sedikit ya. Kalau pressure itu intinya adalah tekanan nih. Tekanan baik dari internal dia, keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, atau atasan. Itu adalah pressure. Yang kedua adalah opportunities. Udah ada pressure, seperti tadi, pressure-nya dia merasa udah kerja 20 tahun kok nggak dipromosikan, udah kerja 20 tahun kok gini-gini aja, udah kerja 20 tahun kok anak istriku nggak punya rumah yang bagus. Atau istrinya di rumah pulang-pulang gitu juga. Papa nih udah kerja 20 tahun, masih naik motor, kagak ada mobil, rumah nggak bagus. Itu sudah menambahkan pressure demi pressure gitu. Plus adanya pengendalian yang buruk di manajemen,
munculnya yang disebut dengan opportunities. Ada kesempatan yang terbuka, dan ujungnya biasanya untuk mengurangi rasa bersalah ada yang disebut dengan rasionalisasi. Saya sudah mengabdi puluhan tahun kepada perusahaan, tapi perusahaan enggak memberikan respect pada saya ngambil cuma sedikit dibandingkan keuntungan perusahaan yang saya hasilkan sangat besar. Saya melakukan ini karena membahagiakan keluarga, saya melakukan ini karena diperintah atasan, dan seterusnya. Itu adalah bentuk dari rasionalisasi atau pembenaran. Gitu. Saya mencontek karena ingin membahagiakan orang tua saya, itu juga contoh rasionalisasi ya. Saya mencontek biar nggak DO, kalau DO orang tua saya sedih, itu juga contoh rasionalisasi. Jadi intinya rasionalisasi itu aspek-aspek yang dikeluarkan oleh si fraudster ketika dia ingin membenarkan perbuatannya. Kurang lebih begitu. Tambahan, ada satu lagi pendapat, adakah yang belum tercapture dari dua pendapat tadi? Masih ada loh, unsur kosonya masih banyak yang belum diungkap di situ. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, sisi monefnya lemah ya. Tadi Aulia kalau saya sudah sempat menyinggung di awal tadi, kok sampai 20 tahun, 10 tahun nggak terungkap. Eksternal auditornya nggak tahu, manajemennya nggak tahu, ini berarti ada yang salah dalam prosedur monitoring dan evaluasi gitu. Apa yang salah? Nah, nanti intinya kalau teman-teman mendapatkan soal serupa, tolong 5, kalau mungkin gitu, 5 aspek OSO-nya diungkap semua ya. Kalau mungkin, nanti bisa dicari di mata kuliah yang dulu atau googling di webnya OSO, unsur di masing-masing itu apa, unsur di control environment apa, di risk assessment apa, di monitoring apa, komunikasi apa, dan seterusnya. Oke, kayaknya untuk yang OSO itu aja ya, nggak begitu banyak. Saya lanjut ke kontrol terkait dengan IT. Ini juga yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman dan teman-teman sudah menjawab, mestinya di SIA sudah membahas ini ya. Kalau untuk dunia IT itu berkaitan dengan kontrol teknologi informasi, pengendalian IT-nya biasanya kan pakai COBIT, dan standar auditnya menetapkan 2 pengendalian ini yang diperlukan, pengendalian umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau application control. Dua pengendalian ini ya saya yakin teman-teman sudah bisa memahami dengan gampang. Kalau general control itu berbicara pada sesuatu yang sangat luas, sangat besar, meliputi seluruh sistem yang ada, meliputi juga perangkat-perangkat keras dan seterusnya. Dan kalau application control itu bagaimana masing-masing di sini atau akun punya subsistem, ada cash receipt. Cash receipt ini harus ada application controlnya, sales harus ada application controlnya, kemudian payroll juga harus ada application control. Misalnya ada satu aplikasi khusus untuk penggajian. Kemudian risiko-risiko di luar itu ada banyak yang akan dikendalikan melalui general control. Ini ada 6 kategori ya. General control itu dari mulai administrasi IT, pemisahan tugas teknologi informasi, sistem development, keamanan fisik dan keamanan akses secara online, kemudian backup plan, perencanaan cadangan, contingency plan, dan juga pengendalian terhadap hardware atau perangkat keras yang dimiliki oleh si perusahaan. Untuk yang application control, namanya saja sudah pengendalian aplikasi ya, berarti sasarannya adalah software atau aplikasi ini. Ada input, proses, dan output. Bisa dilihat nanti di tabel 10.2 ya, contoh kalau general control itu apa. Contohnya di situ adalah pelaporan COO atau Chief Information Officer atau manajer IT kepada senior manajemen, pembagian tugas, pengembangan sistem, sudah ada semua situ. Tolong dibaca ya. Kalau saya skip ini bukan berarti nggak penting, tapi karena cukup banyak nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah contoh pembagian tugasnya. Ada struktur dari mulai CIO sampai ke database administrator yang paling kanan bawah itu. Biasanya secara umum dibagi 3 divisi nih. Pengembangan sistem, divisi operasi, dan data kontrol. Apakah mutlak begini? Tentu enggak. Disesuaikan dengan kebutuhan di organisasinya masing-masing. Oke, kalau yang terakhir-terakhir ini kayaknya cuma masalah bahwa idenya sekarang nggak usahlah perusahaan gitu. Teman-teman atau saya sendiri akan sudah banyak menggunakan jaringan IT, kemudian termasuk penggunaan
cloud computing ya. Kita save sesuatu sekarang sudah pakai Drive, kemudian bahkan kalau drive yang gratisan 10-15 giga kita rasa nggak cukup, kita bisa beli cloud computing di Google, nggak perlu bawa hard disk kemana-mana, nggak perlu bawa flash disk kemana-mana, tinggal aktifkan email, kita sudah bisa mengakses database kita. Dan kalau IT, ini secara umum sistemnya ada berbagai macam ya. Kalau yang satu lokasi, satu gedung itu biasanya local area network. Kalau dia antar wilayah, antar negara, wide area network. Kemudian ada sistem manajemen database. Nanti kalau teman-teman sudah masuk kantor, database teman-teman dari mulai sebagai pegawai, database keuangan, database penugasan. Kalau misalnya di tempat saya penugasan audit, database sekolah itu akan menjadi satu sumber informasi yang dikelola dalam sebuah sistem. Perusahaan yang lebih canggih lagi, dia pakai namanya ERP ya, Enterprise Resource Planning. Merencanakan sumber daya perusahaan ini udah lebih kompleks ya. Kayak waktu saya ceritakan, saya dulu pernah mengaudit Badan PBB, dia planningnya nggak lagi parsial gitu, keuangan sendiri, SDM sendiri, tapi punya ERP ini. Jadi satu sistem bisa mengcapture, bisa melingkan seluruh sistem yang ada di sebuah organisasi. Jadi sudah sangat dahsyat kalau ERP ini. Dan terakhir ini adalah makin ke sini ada tren perusahaan melakukan outsource ya. Daripada mereka memelihara IT-nya sendiri, daripada mereka banyak belanja modal untuk beli aset-aset terkait komputer, mereka memilih untuk melakukan outsource kepada organisasi yang independen. Hitung-hitungannya mungkin lebih murah. Oke. Sekarang sih udah kurang 5 menit, cuman saya minta tambahan sedikit aja ya. 5 menit aja untuk yang slide 11, tapi nggak banyak slide 11 ini karena slide 11 itu sebenarnya berkaitan dengan SOX juga. Separuhnya mungkin nggak usah kita pelajari, tidak terkait langsung dengan di negara kita. Tapi kalau teman-teman sempat tentu baiknya dibaca ya. Tentang masalah penilaian risiko dan penilaian KOSO. Kalau tadi sudah ada KOSO-nya, kita sudah belajar kerangkanya, maka penilaiannya ini dibahas pada slide 11 ini ya. Kalau tadi slide 8 kita berbicara tentang risk of material misstatement, maka di slide 11 ini kita berbicara tentang bagaimana menilai control risk. Apa sih yang perlu dilakukan untuk memahami risiko pengendalian internal yang sudah dilaksanakan manajemen? Secara ringkas 4 ini ya, memperoleh, mendokumentasikan pemahaman kita atau pemahaman auditor tentang SPI, kemudian kita tadi menilai kontrol risknya atau risiko pengendaliannya. Nah, ini lanjutannya. Setelah kita menilai risiko pengendalian, diapain gitu? Yang harus dilakukan auditor adalah mengevaluasi pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen. Setelah kita evaluasi pengendaliannya tadi baik, buruk, lemah, kuat, di mana jeleknya, di mana bagusnya, kita harus putuskan. Kalau gitu mana sih yang harus kita uji secara substantif? Pengendalian yang mana yang perlu kita periksa sehingga kita tahu benar-benar yakin. Kalau kontrol risk tadi kan baru perkiraan kan, namanya juga baru risiko. Kita perlu memastikan risikonya tadi itu udah benar sesuai asesmen kita ataukah tidak. Dengan cara ini memutuskan detection risk, tes substantif apa yang akan kita laksanakan. Biasanya auditor itu menggunakan beberapa cara untuk mendokumentasikan internal control ya, bisa pakai narasi. Narasi berarti tulisan atau rangkaian ya, misalnya manajemen telah melaksanakan internal control terhadap kas dengan cara 1, melaksanakan kas of 16 dengan cerita, itu adalah narasi. Bikin mind map atau ya biasa lah ya, flowchart, itu adalah bentuk diagram alir, mana yang lebih mudah bagi si auditor untuk memahami. Dan juga kalau kita ingin menguji dengan pendapat manajemen, kita pakai kuesioner. Saya juga biasanya pakai yang terakhir ini, pas laporan keuangan, awal audit itu kita kasih kuesioner, nanti kita cek isian manajemen seperti apa, ada nggak yang perlu kita perdalam gitu. Kalau sudah tahu internal controlnya, kemudian dievaluasi dengan cara apa? Yang pertama adalah walkthrough.
Walkthrough ini kita melaksanakan pelaksanaan ulang gitu, melakukan simulasi atas apa yang dilakukan oleh manajemen. Kalau manajemen misalnya dari transaksi sampai terjadi laporan itu inputnya di mana, apa yang diinput, keluarannya apa, siapa yang tanda tangan, nah itu kita uji dari awal sampai akhir, itu disebut dengan walkthrough. Kita juga bisa membuat wawancara atau mengirimkan pertanyaan tentang baik personel atau situasi di perusahaan itu dan seterusnya. Ini yang ketiga adalah pasti ya, kita cek dokumen, vouching, menguji catatan, dan juga melihat aktivitas dan operasi entitas. Kemudian, ini stepnya sama yang tadi, yang sudah kita bahas, mendapatkan dokumen, mengakses kontrol risiko, dan seterusnya. Ini bentuk yang merupakan bentuk kontrol risk tadi ya. Jadi, asesmen terhadap risiko pengendalian itu bermanfaat untuk mencegah terjadinya salah saji material. Sehingga kalau misalnya audit manajemen punya pengendalian yang bagus, mungkin saja masih ada salah gitu. Sangat wajar masih terjadi kesalahan, tetapi salahnya itu segera bisa dideteksi dan segera bisa diperbaiki. Itulah fungsi pengendalian. Jadi yang kita nilai adalah apakah manajemen punya pengendalian untuk mencegah terjadinya ROM atau mendeteksi dan memperbaiki kalau memang segera terjadi. Jadi bisa saja dia terjadi, tapi kalau manajemen gercep, segera tahu, segera diperbaiki, maka itu juga bentuk pengendalian yang sangat atau cukup bagus. Nanti ingetin saya, Mbak Aulia, untuk mengirimkan matriks risiko ini, contoh realnya kalau di kantor saya gimana ya. Intinya baik, untuk Pak. Untuk menilai CR itu biasanya auditor pakai matriks gitu, merupakan gabungan biar kita bisa menilai apa tujuan audit, pengendalian apa yang sudah ada, dan apa keterkaitan atau hubungan antara pengendalian yang sudah dijalankan manajemen dengan audit objektif kita, plus biasanya dengan asersinya gitu. Ini standar audit, kalau di sana ya tadi yang saya bilang di SOX itu e-covernya harus menetapkan 3 hal ini. Ada nggak kekurangan kualitas dalam hal pengendalian? Ada nggak hal yang tidak yang kurang tapi signifikan, dan juga ada atau tidak kelemahan yang sifatnya material weakness ya, kesalahan-kesalahan atau kelemahan yang sifatnya sangat material. Nah, 5 langkah untuk mendeteksi kekurangan pengendalian tadi. Satu, mengidentifikasi apa SPI-nya dia. Yang kedua, mengidentifikasi ada atau enggak sih key control atau pengendalian kunci tempatnya dia. Biasanya kalau key control itu diatur dalam sebuah SOP atau aturan. Yang ketiga, kalau enggak ada key control, enggak ada SOP, ada enggak alternatif pengendalian yang disebut dengan compensating control. Compensating control ini biasanya pengendalian yang diciptakan manajemen saat key controlnya lemah atau tidak ada atau tidak dilaksanakan gitu. Dan yang keempat, apakah ada kekurangan atau kelemahan material yang signifikan. Terakhir adalah kita ketemu dengan potensi misstatement-nya. Jadi 5 langkah ini harapannya bisa membantu auditor untuk melihat ternyata memang manajemen CR-nya rendah atau CR-nya manajemen itu tinggi gitu. Kalau tadi kan kita di slide sebelumnya cuma melihat CR rendah, sedang, tinggi. Tapi bagaimana menentukan rendah, menentukan sedang, atau menentukan tinggi, kurang lebih inilah caranya untuk menuju hasil CR tadi rendah, sedang, tinggi. Nah, ini menghubungkan antara keterjadian dengan signifikansi masalah ya. Likelihood itu keterjadiannya, apakah dia jarang terjadi atau sangat mungkin terjadi. Kalau signifikansi ini masalah nilai misstatement-nya atau nilai kesalahannya. Dia nilai kesalahan atau nilai salah sajinya material ataukah tidak material. Kalau tingkat keterjadiannya sangat mungkin, likelihood-nya berarti reasonably possible di sebelah kanan, dan salah sajinya atau kelemahan pengendaliannya itu material, berarti inilah yang disebut dengan material weakness atau kelemahan pengendalian yang sangat material. Jadi sekali lagi, kelemahan material itu gabungan kombinasi dari internal kontrol yang buruk dan sangat mungkin terjadi
plus dampaknya besar atau dampaknya tinggi. Oke, kayaknya cuman itu saja untuk yang bab-bab berikutnya. Ini lebih banyak berbicara tentang masalah pelaporan internal kontrol. Mungkin nanti teman-teman juga perlu melihat yang tabel 11 ini ya. Ini untuk melihat akses control risk atau menghitung ya habisin sampai sini ya. 3 slide saja. Yang ini tadi sudah. Biasanya kan tadi saya bilang 2 hal yang harus dilakukan auditor adalah memahami pengendalian dan menguji pengendalian. Sekali lagi, yang pertama kan auditor perlu memahami dulu atau mempelajari pengendalian itu seperti apa. Yang kedua adalah menguji. Nah, ini kadang disebut dengan adanya tumpang tindih gitu. Tumpang tindih itu dalam arti kapan dilaksanakan, harus bareng atau beda waktunya, padahal keduanya ini sebenarnya mirip dalam cara atau mirip dalam hal tujuan untuk memahami internal control dan menguji. Kalau sudah paham kan kita berarti tujuannya cuma tahu, oh internal control perusahaan itu begitu caranya. Tapi kalau menguji itu kita ingin tahu internal control yang itu, yang tadi sudah kita pahami, baik nggak sih? Atau kurang efektif? Nah, nanti akan ada hubungan dalam hal prosedur serta ukuran sampelnya. Inilah cara untuk yang sebelah kiri, cara memahami, yang sebelah kanan, cara menguji. Untuk cara memahami internal control, inquiry atau bertanya kepada manajemen itu sangat bagus untuk dilaksanakan dan sebaiknya secara mendalam. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana manajemen melaksanakan internal control, banyakin aja wawancara dengan manajemen gitu intinya. Banyakin aja inquiry dengan manajemen. Tapi kalau untuk test of control, nggak perlu sedalam untuk understanding. Untuk menguji internal control, mungkin beberapa kita wawancara. Yang kedua, inspeksi. Prosedur inspeksi ini kalau bisa mirip dengan observasi pakai walkthrough yang tadi saya ceritakan. Menguji, mengulangi prosedur dari awal sampai akhir. Biar kita tahu bagaimana prosedur yang dilaksanakan manajemen. Tapi kalau untuk test of control, sebisa mungkin atau sedapat mungkin melaksanakan inspeksi dan observasi ini cukup banyak, multiple times, menggunakan sampling. Dan terakhir untuk reperformance, biasanya kalau di pemahaman itu nggak perlu reperformance. Reperformance itu kayak ngitung ulang gitu. Ngitung ulang transaksi, postingnya benar atau enggak. Itu tidak kita laksanakan dalam proses pemahaman, tapi kita laksanakan dalam proses test of control. Pada saat pemahaman kita tidak perlu reperformance, tapi pada saat test of control kita perlu melaksanakan reperformance tadi dengan sebanyak mungkin kalau bisa dibantu oleh software audit. Di situ diberikan catatan. Secara integral atau gabungan biasanya kalau ngaudit perusahaan itu auditor akan gabung gitu. Saya juga biasanya seringnya menggabung prosedur untuk memahami pada saat yang bersamaan melaksanakan test of control biar waktunya efisien. Gitu, teman-teman. Masihkah ada yang ingin ditanyakan untuk 3 slide tadi? Pak. Iya. Saya izin bertanya, Pak. Yap. Untuk yang di tabel tadi, Pak, kan katanya tadi AAR itu kan default ya, Pak. Terus PDR itu udah segaris apa sih? Nanti sama-sama AR-nya. Nah, ketika di PDR itu ada medium, tadi kan dikatakan ada anomali gitu ya, Pak. Di mananya? Di tabel berapa? Di tabel yang di soal tadi, Pak. 83 atau di soal? Mirip yang yang bahasnya kayak gitu, Pak. Yang tabel 83 bisa. Nah, ya, ketika AR-nya AR-nya misal AR-nya tinggi. Terus itu kan nanti PDR-nya juga tinggi juga kan, Pak, berarti. Nah, tapi bisa tadi kan Bapak juga berkata bisa jadi AR-nya rendah tapi PDR-nya medium. Nah, itu katanya kan tadi ada ada anomali ya, Pak. Ada jurnal yang gimana tadi, Pak? Oh iya. Pak, penjelasannya. Soalnya saya bingung, Pak, kayak tiba-tiba medium gitu. Yang tadi yang dicontohkan di sini, ini yang kalau yang di sini sama dengan ditanyakan teman-teman kemarin,
tabel 83 ini kan, yang baris kedua ini loh. AR-nya low, inherent risk-nya low, kok PDR-nya medium gitu kan. Satu itu. Kalau yang di sini tadi, contohnya adalah yang di tabel masalah gaji. Nih, tolong lihat yang masalah payroll ya. Kolom payroll itu. Oke, sudah semuanya? Kolom payroll yang ketiga. Dia kan IR-nya rendah ya teman-teman ya. Berarti kan misstatement-nya rendah kan. SPI-nya buruk. SPI-nya bagus. High effectiveness, sehingga control risk-nya juga rendah. Kalau dengan seperti ini, asumsinya berarti gimana? Buktinya perlunya sedikit kan ya? Halo? Iya, Pak. Iya kan? Kalau dia inherent risk-nya rendah, kontrol risk-nya rendah, kan berarti aturannya buktinya nggak perlu banyak. Ngapain sih perlu banyak gitu? Cukup aja sedikit. Tapi kalau di case ini, lihat, plan detection risk-nya dia tinggi kan? Harusnya kan rendah. Kenapa? Karena tadi dia merasa mungkin, kalau asumsi saya belum baca lebih lengkap penjelasan di khusus kolom ini, nanti saya coba kasih tambahan, mudah-mudahan ketemu gitu penjelasannya. Biasanya ada beberapa akun yang secara perolehan bukti itu mudah gitu, kayak misalnya kayak payroll ini, alih-alih ngambil sampel sedikit, dia bisa ngambil banyak. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di by system. Menguji payroll itu bahkan bisa langsung dengan populasi gitu, dibandingkan dengan sampel. Kenapa? Semua sudah ada, jumlah pegawai sudah ada, grading per pegawai sudah ada, nilai gaji per pegawai sudah ada, sehingga ngitung-ngitungnya tinggal dihitung-hitung secara formulasi, langsung dia dapat bukti yang cukup banyak. Itu ceritanya. Jadi meskipun ada IR dan CR yang rendah, tapi kadang auditor mempertimbangkan buktinya gampang nggak sih diperoleh gitu. Kalau memang buktinya mudah diperoleh, nggak harus detection rendah itu diberikan juga bukti yang sedikit. Bisa saja buktinya dia kasih banyak. Meskipun secara risiko deteksi dia rendah, dia mempertimbangkan bahwa cukup mudah untuk memperoleh bukti dengan jumlah yang besar. Ada beberapa akun nih selain apa namanya, yang biasanya sudah ada hitung-hitungan gitu, sudah ada formulasi, kayak misalnya kalau tarif itu PNBP, itu juga bisa buktinya dapat ekstensif selama rumusan tarif PNBP-nya tuh sudah ada. Terus kemudian harusnya kayak transaksi yang melibatkan pajak, gitu, penghitungan beban pajak atau berapa pajak yang harus disetor, baik PPh maupun PPN, itu selama kita sudah punya database transaksinya, ngitungnya juga relatif bisa populasi. Itu maksudnya Aulia. Yang dimaksud dengan anomali itu, jadi rumusan tadi itu kadangkala tidak saklek menjadi pertimbangan auditor kalau memang pada satu kondisi auditor bisa mencari bukti dengan relatif mudah. Oke, Pak. Sementara mudah-mudahan bisa diterima, nanti kalau belum chat lagi di grup ya. Maksudnya dipertajam atau diperjelas pertanyaannya. Saya sih mulai nangkep yang dimaksud, tapi mungkin nanti coba saya lagi buatkan semacam narasi atau gambaran biar teman-teman mudah-mudahan lebih paham. Ada lagi? Boleh nggak Pak tanya sekali lagi? Saya sih nggak apa-apa. Teman-temannya mudah-mudahan nggak apa-apa juga ya. Gimana? Benar Pak. Yang di soal tadi Pak, kan tadi tuh saya bingung ya Pak. Yang di soal tadi tuh saya diskusi sama teman Pak, yang dia itu yang soal individu. Nah, kita tuh ada teman yang bilang kalau itu tuh tadi kan nggak ada datanya tuh Pak. Kita kan nggak tahu nih Pak anomalinya tuh seperti apa. Kalau payroll kan tadi dikatakan bahwa bisa aja itu terjadi karena mudah untuk mencari bukti-bukti yang ada, karena langsung ada di satu data itu udah terkompil semua masalah payroll dan pegawainya itu. Nah, tapi untuk soal yang tadi seperti bagian detail tie-in itu kan di AR-nya low, terus di PDR-nya kayak medium. Tapi nggak tahu sih Pak, saya bingung di situ. Tapi kalau misal mau besok setelah ada tabel dari Bapak mungkin lebih paham. Oh iya. Yang biasanya intinya kalau di PDR itu memang gabungan atau kombinasi dari AR, IR, dan CR gitu. Paling gampang biasanya kalau mediumnya ketemu medium dan medium, hasil PDR-nya akan medium. Kalau misalnya kebanyakan low, nanti di PDR-nya akan apa, itu formulasi yang secara umum ya. Memang tidak mutlak,
Tapi biasanya nanti teman-teman bisa melihat asosiasinya dari tabel yang tadi di slide. Wait, saya cari dulu. Yang tadi, yang ada kolom-kolom tadi itu, bagian agak akhir ya. Yang tabel 83, itu biasanya menjadi satu. Nah, kalau nanti ketemu yang anomali, teman-teman boleh membuat asumsi. Kalau di audit itu kan adjustment-nya memang banyak ya. Tidak seperti di accounting yang angkanya pasti. Kayak tadi yang saya ceritakan, Mas, waktu kita membahas payroll, itu kan tadi asumsi saya juga gitu. Saya belum tahu apa justifikasi yang diberikan oleh si auditor sehingga rumusan yang awalnya harusnya misalnya buktinya sedikit, dia bisa banyak. Tapi dalam pengalaman saya di dunia nyata, case-nya demikian. Dia asumsi saya atau perkiraan saya, auditor tadi bisa memperoleh bukti dengan lebih mudah, jadi dia memilih memberikan jumlah bukti yang banyak, gitu. Walaupun harusnya perlunya cuma sedikit. Gitu Aulia, nanti kalau misalnya nanti ketemu anomali, teman-teman silahkan buat asumsi atau perkiraan teman-teman. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Oh ya Pak, satu lagi Pak, ini terkait pembelajaran Pak, untuk recording ini diupload di mana ya Pak? Oleh Nanti Pak? saya share di Drive atau saya share di YouTube ya. Saya masih mikir yang lebih cepat yang mana. Oh baik Pak. Ya. Oke, Indah Pak. tadi, ya sama-sama. Indah tadi ada komentar, mic-nya sempat nyala? Enggak, Pak. Tidak. Enggak ya? Oke. Iya. Oke, saya masih siap untuk lanjut, tapi terserah teman-teman sekali lagi, mau cukup atau mau lanjut? Ada yang mau nanya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, biar nggak mengganggu teman-teman yang pengen istirahat, kalau mau nanya silahkan posting di WhatsApp aja ya. Boleh postingnya voice atau boleh postingnya dengan tulisan. Oke, teman-teman. Sudah 15 menit dari jadwal ya, 10 atau 15 menit, mohon maaf. Ini agak molor. Terima kasih. Masih tetap bersemangat sampai jam segini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Jadwalnya bergeser.